Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali teman-teman di channel kita ya, Mas Tio KDR. Oke teman-teman, di kesempatan kali ini ya kita akan berbagi informasi kembali teman-teman ya, masih di seputar rekrutmen P3K Guru tahun 2021 ini. Nah, dalam kesempatan kali ini teman-teman ya, kita akan berbagi informasi atau berbagi pengalaman teman-teman ya. Ini hanya sekedar sharing saja. Semoga nanti teman-teman kita berdasarkan analisa di lapangan ya, mungkin teman-teman nanti bisa dijadikan sebuah referensi sehingga nanti teman-teman bisa mengetahui bagaimana sebenarnya pengisian riwayat kerja dan juga untuk upload dokumen untuk pengalaman kerja ya pada daftar riwayat hidup atau DRH di laman SSCASN. Nah, ini tentunya teman-teman untuk CPNS juga bisa ya, untuk guru ataupun untuk P3K non guru itu sama ya. Nah, di kesempatan kali ini teman-teman, mungkin bagi teman-teman yang sudah mengakhiri DRH ya atau daftar riwayat hidup ya, tentunya ya tidak dijadikan masalah ya, karena bagi teman-teman guru ya, khususnya bagi teman-teman guru P3K guru, memang untuk riwayat upload ya, untuk upload dokumen pengalaman kerja itu memang tidak diwajibkan ya, tetapi lebih baik memang diisi teman-teman ya. Nah, nanti kita akan membahas terkait ini dan kita nanti juga akan memberikan contoh teman-teman ya, contoh surat pengalaman kerja di sini nanti untuk guru maupun untuk non guru. Nah, nanti juga kita akan membahas terkait dengan bagaimana sih sebenarnya untuk pengisian dan juga untuk mengupload riwayat atau pengalaman kerja di SSCASN ini. Nah, tentunya ini nanti tidak menyalahkan dan juga tidak membenarkan teman-teman ya, karena mungkin bisa saja informasi atau secara teknisnya itu di setiap daerah ataupun di setiap dinas atau di BKD ya, dalam ini yang menangani kepegawaian itu bisa saja berbeda ya, sehingga nanti bisa teman-teman harus bisa menyesuaikan sesuai dengan di daerahnya masing-masing ya, seperti itu. Oke, tapi sebelumnya teman-teman ya, kita ingatkan kembali mungkin bagi kalian yang baru melihat channel ini atau mungkin baru bergabung di channel ini ya, jangan lupa klik tombol like dan subscribe, silahkan bunyikan lonceng notifikasinya biar Anda selalu mendapatkan informasi-informasi terbaru dari kita. Oke teman-teman, kalau kita lanjutkan ya, di sini kita analisa ya, jadi banyaknya sekali pertanyaan terkait dengan riwayat pekerjaan dan juga upload dokumen pengalaman kerja ya. Jadi kita sedikit berikan informasi dulu. Yang pertama untuk pengisian riwayat kerja yaitu di DRH teman-teman ya, pada laman SSCASN ini tentunya bagi teman-teman yang sudah lolos seleksi di tahap 1 ya. Untuk yang tahap 2 bagaimana? Ini masih menunggu informasi ya, sampai sekarang belum ada informasinya. Yang berikutnya adalah pengisian riwayat kerja, ya ini diisi oleh P3K guru ataupun non guru ya, bagi yang memiliki. Jadi atau kalau misalkan tidak memiliki ya tidak perlu diisi ya, tetapi perlu diingat teman-teman di dalam persyaratan tentunya untuk yang non guru ini wajib diisi ya, ingat ya, wajib diisi untuk yang non guru, tapi untuk yang guru ini tidak. Nah, tentunya riwayat kerja kalau bagi guru ya, tentunya dia sudah pernah mengajar, tentunya dia juga memiliki riwayat kerja ya. Kalau yang non guru lah ini belum tentu ya, karena persyaratannya itu tentunya berbeda antara P3K guru maupun non guru ya, bisa dipahami teman-teman ya. Yang berikutnya adalah upload dokumen pengalaman kerja. Nah, kalau di upload dokumennya, nah ini bisa saja ini dokumen ya teman-teman ya, ini salah ketik ya, harusnya dokumen, ini keliru dokumen. Oke, saya ganti dulu teman-teman ya, sedikit saya ganti dulu dokumen ini ya, saya ganti dulu. Nah, ini untuk upload dokumen pengalaman kerja ini untuk guru tidak diwajibkan, nantinya boleh diisi boleh tidak, tetapi lebih baik diisi teman-teman ya, karena kita ketahui kalau untuk guru di dalam persyaratan P3K guru ini tentunya teman-teman yang sudah masuk di Dapodik tentunya dia sudah memiliki yang namanya riwayat kerja. Tapi bagaimana dengan dokumennya? Nah, dokumennya ini sebenarnya kalau kita lihat teman-teman di lapangan ya, sebenarnya ini memang tidak diwajibkan ya, tetapi seiring dengan perkembangan informasi teman-teman ya, karena mungkin juga banyak yang bingung ya antara diisi atau tidak, lah, akhirnya untuk guru ya itu juga harus mengisi ya. Jadi lebih baik diisi karena ada riwayat kerjanya ini. Nah, ini nanti dokumennya bisa dibuktikan dengan riwayat kerjanya ini, karena teman-teman kan mengisi di riwayat kerja, sehingga nanti dokumennya ya bisa diambilkan dari riwayat kerjanya itu ya. Nah, jadi lebih baik diisi ya. Tapi kalau untuk upload dokumen untuk pengalaman pekerja ya di SSCASN ini untuk non guru ini memang diwajibkan. Nanti kita berikan contoh surat
edaran atau persyaratan untuk P3K guru maupun non guru. Ya, ini kita jelaskan sedikit dulu. Yang berikutnya adalah khusus pelamar formasi P3K non guru itu memang melampirkan surat keterangan pengalaman kerja, teman-teman ya. Ini minimal 3 tahun. Nah, untuk P3K guru ini juga informasi yang kita dapatkan, teman-teman ya, dari berbagai sumber. Untuk guru pun juga ya minimal 3 tahun. Nah, mungkin untuk guru ya, teman-teman kenapa kok 3 tahun ya? Nah, ini bisa jadi dia mengacu pada di sini, teman-teman ya, pada Permenpan. Ya, di sini untuk penambahan nilai kompetensi teknis ya. Di sini untuk afirmasi ya, memang di sini yang di poin B atau afirmasi usia, di sini diberikan informasi ya bahwa guru itu harus berstatus aktif mengajar ya sebagai guru paling singkat 3 tahun secara terus-menerus sampai dengan saat ini ya, berdasarkan data Dapodik. Ini artinya jika teman-teman ingin mendapatkan afirmasi untuk usia bagi yang sudah memenuhi syarat usia di atas 35 tahun. Di sini ada 3 tahun berturut-turut. Ini sama dengan pelamar honorer kategori 2 ya. Di sini juga ada paling singkat adalah 3 tahun secara terus-menerus sampai dengan saat ini. Sehingga diambil kesimpulan, teman-teman, untuk P3K guru untuk pengalaman kerjanya ini juga diambil minimal 3 tahun terakhir ya. Artinya kalau pengadaannya 2021 ya bisa diambil ya 2021, 2020, 2019 atau mungkin diikutkan yang 2018 juga oke, nggak masalah. Nanti kita berikan contohnya ya nanti untuk pengalaman kerja untuk yang guru maupun non guru. Nah, yang terakhir, teman-teman, informasi pengisian riwayat kerja dan pengalaman kerja ini mengikuti petunjuk dari dinas atau BKD masing-masing ya, karena tentunya informasi ini tentunya bisa berbeda ya. Jadi misalkan antara daerah satu dengan daerah lain itu bisa saja berbeda, tetapi teman-teman tidak perlu bingung. Teman-teman harus mengikuti informasi dari dinas atau BKD-nya masing-masing ya, karena yang menjadi verifikator itu nantinya adalah ini. Karena kalau kita lihat, teman-teman ya, jadi yang menjadi verifikator adalah ini ya, tentunya teman-teman harus mengikuti informasi yang diberikan dari dinas atau BKD-nya masing-masing. Oke, teman-teman ya, jadi pahami ya. Oke, sekarang terkait dengan pengalaman kerja. Ini kenapa non P3K diwajibkan ya? Kita berikan contohnya dulu. Nah, ini kita berikan contoh, teman-teman ya. Di sini untuk kita berikan contoh untuk Provinsi Jawa Timur ya. Di sini ada terkait dengan pengadaan seleksi P3K guru. Nanti teman-teman bisa download ya di sini. Di mana, teman-teman? Di lampiran sini nanti ada terkait dengan pengadaan nih ya. Pengadaan P3K guru. Nah, di dalam sini, teman-teman, kalau kita download yang pertama ya, ini ada pengalaman kerja. Nah, kalau kita cek, teman-teman ya, di sini ya, setiap pelamar yang melamar pada jabatan fungsional dalam pengadaan P3K wajib memiliki pengalaman kerja paling singkat 3 tahun. Nah, ini sudah disebutkan dalam persyaratan ya. Di sini ada penerimaan pegawai aparatur sipil negara ya, ASN ya, dalam hal ini ada CPNS, ada P3K guru, ada P3K non guru. Jadi di sini jelas disebutkan ya bahwa di sini setiap pelamar itu harus memiliki atau wajib memiliki pengalaman kerja paling singkat 3 tahun ya. Terus yang kedua, pengalaman kerja itu dibuktikan dengan surat keterangan yang ditandatangani oleh di sini ya, paling rendah pejabat pimpinan tinggi pertama. Ini eselon 2, teman-teman ya, setingkat kepala dinas ya. Dan seterusnya di sini paling rendah direktur ya. Nah, di sini dan seterusnya. Terus yang berikutnya, teman-teman, di sini ya ada informasi yang berikutnya terkait pengalaman kerja ya. Nah, di sini kalau kita lihat, teman-teman, di dalam dokumen unggah ya, ingat ya, dokumen yang diunggah, jadi yang diunggah di SSCSN di sini ya, kita sedikit buka dulu. Nah, di sini mana ya, sebentar, di sini ya, di mana ya, di sini di poin ini ya, pengalaman kerjanya diunggah. Nah, di sini terkait dengan dokumen yang diunggah, kalau kita lihat di sini di poin 7 ya, khusus pelamar formasi P3K non guru itu melampirkan surat keterangan pengalaman kerja minimal 3 tahun. Jadi di sini sudah dijelaskan ya, untuk non guru memang wajib mengunggah ya pengalaman kerja minimal 3 tahun. Seperti itu, teman-teman ya. Terus contohnya bagaimana? Contoh untuk pengalaman kerja untuk non guru. Nah, teman-teman nanti bisa sama ya, bisa di-download di sini. Ini ada surat keterangan pengalaman kerja untuk P3K non guru. Contohnya seperti apa ya? Contohnya seperti ini.
Surat keterangan pengalaman kerja bagi jabatan P3K non guru pemerintah Provinsi Jawa Timur ya, seperti ini. Nah, ini adalah contohnya. Ini teman-teman bisa download ya di deskripsi video kita. Oke ya, bisa dipahami teman-teman ya. Jadi terkait dengan ini. Jadi kalau untuk P3K non guru, nah di sini tidak diwajibkan ya, tetapi lebih baik memang diisi. Seperti yang sudah kita sampaikan di awal, ada informasi pembaruan. Jadi nanti yang diisikan adalah surat pernyataan teman-teman ya, surat pernyataan dan juga SK pengangkatan 3 tahun terakhir. Nanti kita berikan contohnya untuk P3K guru. Yang tadi sudah kita berikan contoh untuk P3K non guru. Nah, di sini untuk guru yang memang tidak wajib, karena apa? Karena tidak ada bintangnya, teman-teman ya. Jadi yang ada bintangnya ini wajib diisi ya. Tetapi untuk file pengalaman kerja ini tidak ada bintangnya, artinya tidak wajib. Boleh diisi, boleh tidak, tapi memang kita sarankan ya lebih baik memang diisi. Nah, kalau memang wajib ya, memang harus diisi ya. Kalau tidak wajib ya memang boleh diisi, boleh tidak. Oke ya. Oke, sampai di sini bisa dipahami teman-teman ya. Nah, oke, sekarang kita lanjutkan bagi teman-teman yang sudah ada tampilannya seperti ini ya. Jadi di pengisian data riwayat hidup kalau sudah dinyatakan lulus ya, di sini sudah dinyatakan lulus. Terus di sini tampilannya hanya seperti ini ya, daftar riwayat hidup ini artinya teman-teman sudah selesai. Di sini ada informasi terima kasih telah melakukan pengisian daftar riwayat hidup. Nah, ini tidak masalah teman-teman ya, karena memang waktunya memang masih ada waktu sampai dengan tanggal 10, tidak masalah ya. Misalkan sudah ada informasi seperti itu, sudah teman-teman selesaikan. Nah, terus bagi teman-teman yang misalkan belum menyelesaikan, tentunya masih lamanya seperti ini ya, dia masih di sini ya. Di sini masih bisa pengisian daftar riwayat hidup, gak apa-apa ya teman-teman, bisa dilanjutkan untuk pengisian data perorangan, terus pendidikan, terus riwayat pendidikan ya, terus ada juga ini masih pendidikan ya. Nah, di sini riwayat pekerjaan. Nah, di riwayat pekerjaan kita akan coba memberikan contoh pengisian riwayat pekerjaannya. Nah, ini hanya contoh teman-teman ya, bisa saja informasi di setiap instansi atau BKD beda. Nah, kalau kita isi teman-teman di sini ya, ini yang masih banyak perdebatan ya, mungkin yang di jenjang SMA atau SMK ya. Karena apa? Instansi mungkin teman-teman yang di bawah 2016 ya, itu memang dia masih berada di kabupaten atau kota. Tetapi bagi teman-teman yang sudah di atas tahun 2017 atau 2017 itu sudah berada di provinsi. Nah, ini lebih amannya memang dipilih ya Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, sehingga dia membidangi baik itu semua jenjang ya. Nah, di sini instansinya ya, nanti kita berikan contoh. Nah, terus terkait dengan gaji pokok, ini tentunya diisi ya, gaji pokok ini diisi sesuai dengan gaji pokoknya per tahun itu. Jabatan tentunya sudah guru ya, tanggal mulai ini bisa dilihat di SK-nya ya, bisa dilihat di SK-nya, SK yang dimasukkan. Tanggal selesai ini dilihat juga di SK-nya sampai kapan. Nomor SK juga sama ya, dilihat di SK-nya, tanggal, pejabat, lah ini namanya, nama orangnya ya. Nah, ini kita kasih contoh misalkan seperti ini ya isiannya. Misalkan ini mulai tahun 2017 ya, 2017, 18, 2019 dan juga 2020. Nah, ini boleh misalkan diisi per tahun ya, karena kalau kita lihat teman-teman memang SK-nya itu biasanya ya, SK pengangkatan itu dibuat itu biasanya per tahun ya, bisa dipahami ya. Kita cek dulu di SK pengangkatan. Nah, ini bisa juga ya SK pengangkatan kalian juga berbeda. Nah, ini misalkan kita kasih contoh di sini ya, kita kasih contoh misalkan ini SK pengangkatan ya di sini ya. Nah, ini memutuskan yang bernama lah di sini teman-teman, terhitung mulai tanggal berapa, 16 Juli ya, diangkat sebagai GTT ya, 16 Juli 2018. Nah, ini terus 2018 ya, 2019-nya ya, 2019-nya dia diangkat kembali ya, 16 Juli lagi 2019. Ini artinya SK-nya itu berlaku 1 tahun, sehingga ketika teman-teman memasukkan datanya di sini ya, di sini, nah berarti kalau 1 tahun ya, ini kalau SK-nya tadi per Juli ya, ini bisa per Juli seperti ini. Jadi 1 Juli ini hanya contoh ya, 1 Juli 2016. Tentunya kalau nanti keluar lagi 1 Juli ya, berarti kan sampai terakhir Juni 2017 karena 1 tahun. Nah, nanti dia muncul lagi ke sini ya. Jadi secara terus-menerus ya, di sini Juni, di sini dia akan muncul 1 Juli 2017. Ya, di sini, nah, di sini lagi nanti 30 Juni lagi. Nah, di sini akan masuk lagi ya per 1 Juli. Nah, di sini ya, ini Juni ya, di sini masuk lagi Juli. Jadi terus, jadi SK-nya itu secara terus menerus ya, nomor SK-nya bisa disesuaikan. Terus tanggal selesainya, tanggal selesainya ya
sama ya, dilihat di SK-nya. Kalau SK-nya per tahun, kalau misalkan diawali misalkan di sini ya 1 Juli 2018, kalau 1 tahun nanti munculnya Juli lagi, ya berarti terakhirnya adalah 30 Juni TST-nya. Sama misalkan nanti teman-teman yang terakhir ya, SK terakhir ya tentunya kalau dibuat misalkan 2021 ya, ini nanti misalkan 1 Juli 2020, berarti terakhirnya ya 2021. Seperti itu. Ini hanya contoh saja teman-teman. Kalau SK-nya kalau kita lihat di SK pengangkatan memang per tahun. Ya, bisa dipahami ya. Kalau misalkan satu saja gimana Pak? Karena nggak berubah-ubah ya. Misalkan diisi 1 dari 2016 ya sampai misalkan 2021 ya boleh-boleh saja kan, tidak masalah. Karena emang teman-teman masih di situ. Oke ya, bisa dipahami teman-teman ya terkait ini. Terus yang berikutnya langsung aja ya kita kasih contoh untuk yang P3K guru ya. Jadi ini ada contohnya ya teman-teman. Nah seperti ini karena informasi yang terbaru itu di daerah kami ya. Jadi di daerah dan instansi BKD kami memberikan ini. Jadi harus ada surat pernyataan di sini ya, surat pernyataan. Nah, di sini yang menerangkan ya, di sini surat pernyataan dari masing-masing satuan kerja atau sekolah. Ini bebas ya. Artinya bisa saja formatnya berbeda, tapi yang terpenting di sini ada informasinya ya. Terus yang terakhir teman-teman, di sini kepala sekolah yang memberikan pernyataan. Ini juga bisa saja formatnya berbeda. Tapi kalau yang kita berikan contohnya di sini disahkan ya, disahkan kebenarannya oleh kepala dinas pendidikan atau kota. Jadi disahkan oleh kepala dinas ya. Ini eselon 2 ya kalau kita lihat. Nah, ini bisa saja teman-teman di tempat kalian ini formatnya berbeda, tapi intinya adalah sama ya, bahwa menerangkan kepala sekolah itu menerangkan bahwa memang itu benar-benar guru yang di situ dan dia memang 3 tahun terakhir itu memang dia memang mengajar di sekolah itu. Ya, ini contohnya surat pernyataannya. Nah, di dalam surat pernyataan ini teman-teman di sini diberikan contoh untuk SK pengangkatannya ya. Jadi dia dilampirkan SK pengangkatannya. Nah, di sini SK pengangkatannya ya, ini dimulai dari tahun 2018. Ya, 2018, terus di sini dari 2019. Ya, di sini tahun 2020 ya, terus di sini tahun 2021. Ada tahun 2021-nya dia diberikan surat penugasannya atau SK pembagian tugas. Nah, ini boleh seperti ini ya, boleh, atau mungkin di tempat lain juga ada yang berbeda juga boleh. Mungkin yang bawah di sini karena waktunya sudah mepet ya untuk pengisian, mungkin hanya sampai di kepala sekolah saja juga boleh. Nah, intinya yang paling terpenting adalah teman-teman harus melihat di sini ya, paling terakhir ya, informasi pengisian riwayat kerja, pengalaman kerja ya, untuk upload dokumen ya, itu tetap teman-teman ya tetap disesuaikan dengan informasi yang ada di dinas atau di BKD-nya masing-masing. Seperti itu teman-teman ya, terkait dengan informasi pembagian pengisian riwayat kerja dan juga upload kerja, upload pengalaman kerja ya. Nanti teman-teman bagi yang sudah selesai semua ya, teman-teman bisa mengakhiri proses pengisian DRH. Nah, kalau kita lihat di dalam pengisiannya di sini, untuk pengisian itu sampai dengan tanggal 10 Januari ya. Ini masih ada kesempatan untuk hari Minggu dan juga Senin ya. Bagi yang belum, silahkan dimanfaatkan dengan sebaik mungkin. Bagi teman-teman yang sudah ya, semoga pemberkasannya lancar. Dan nanti untuk persyaratan NIP ya, semoga tidak ada masalah, tidak ada TMS, sehingga teman-teman bisa segera diterbitkan NIP P3K gurunya. Oke teman-teman ya, cukup sekian saja. Semoga bisa dipahami, semoga bermanfaat ya. Mohon maaf teman-teman jika ada salah-salah kata dalam memberikan informasi dan penjelasan ya. Saya akhiri ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.